Bapak-bapak, para ulama, para kiai, Pak Presiden kita ini. Beliau mengatakan, saya adalah orang yang keras, saya adalah orangnya tegas. Orangnya keras, orangnya tegas, tapi orangnya untuk membela masyarakat, untuk membela kebenaran. Kenapa saya katakan seperti ini, Bapak-bapak, para ulama, para kiai? Karena saya sedikit mengenal dengan beliau, sedikitnya. Banser dan Grip bersatu awal Kiai Imaduddin. Selamat datang Lur di channel Islam Pedoman, Islam yang moderat dan santai. Kali ini akan membahas Grip dan Banser pengawal Kiai Haji Imaduddin di Bogor, markas para mereka yang merubah sejarah, merongrong NKRI, selalu memberikan mengagung-agungkan negara lain, yaitu negara Yaman, bukan membanggakan negara NKRI ini. Maka siapa saja yang mau melawan Indonesia, merubah sejarah Indonesia, siap menghadapi Grip, yaitu di bawah naungan Haji Hercules. Dan Haji Hercules siap memberantas orang-orang semacam itu, teman-teman. Mari kita lihat sama-sama. Dan dalam pidatonya tidak menyebutkan Habib sama sekali, tapi menyebutkan para kiai dan para ulama. Sahabat Arnyus yang dirahmati Allah, kode keras dari Bang Hercules ya, dimana dalam sambutannya Bang Hercules ini tidak lagi menyebut nama Habib ataupun menyebut gelar Habib. Jadi hanya menyebutkan para ulama dan kiai. Jadi Habib udah nggak kepake lagi. Bapak-bapak, para ulama, para kiai, Pak Presiden kita ini. Beliau mengatakan, saya adalah orang yang keras, saya adalah orangnya tegas. Orangnya keras, orangnya tegas, tapi orangnya untuk membela masyarakat, untuk membela kebenaran. Kenapa saya katakan seperti ini, Bapak-bapak, para ulama, para kiai? Karena saya sedikit mengenal dengan beliau, sedikitnya. Jadi untuk para kalian yang ingin mencoba membenturkan anak bangsa pribumi dengan mengatakan siapa yang melawan, angkat pedangnya, kita perang. Dan mereka yang suka provokasi, yang hanya bisa provokasi kepada umat ketika berceramah di atas panggung, bukan memberikan suatu adem-adem, suatu siraman rohani, suatu pencerahan-pencerahan supaya mencintai negaranya sendiri, melainkan menjadi budak feodalis. Siap-siap saja Haji Hercules siap. Kalian yang suka berpidato dengan ngotot-ngotot, memprovokasi, siap menghadapi Grip di bawah naungan Haji Hercules. Grip dan Banser bersatu kawal Kiai Imad dalam gerakan anti Habib atau disingkat jadi gerah. Gerah sebagai suatu upaya pencerahan kepada umat pribumi. Tidak akan lagi ada sifat-sifat feodalis yang merasa dirinya itu suci, merasa dirinya itu bebas dari segala dosa. Melainkan kita punya hak sama menjadi warga Indonesia. Haknya sama, yaitu kita patut dihargai sebagai anak bangsa dan anak pribumi atau anak pribumi. Banser dan Grip bersatu awal Kiai Imaduddin. Lagi PWI didirikan dengan asas kebangsaan dan asas keagamaan. Dalam asas kebangsaan kita mengikuti
Wah, ini baru nih. Dalam kebangsaan kita mengikuti, kita berasas dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam keagamaan kita berakidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa artinya an-nahdiyah? Bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan akan berjuang untuk kepentingan para warga Nahdlatul Ulama, khususnya tentang kemanusiaan mereka yang hari ini dihina-dina, dianggap orang yang paling pinternya itu jauh kedudukan kemanusiaannya daripada Habib yang bodoh 70 derajat. Ini adalah penghinaan kemanusiaan, tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah manasabnya palsu, betul? Udah manasabnya palsu, nganggap orang lain lebih rendah 70 derajat. Yang dianggap lebih rendah itu adalah orang yang paling mulia, yaitu para kiai dan para ulama. Sejarah-sejarah dipalsukan. Katanya Sunan Gunung Jati itu bin Yahya, katanya Pangeran Diponegoro bin Yahya, katanya apa namanya itu Sumodiningrat juga bin Yahya, Sultan Hasanuddin Banten katanya bin Yahya. Ini adalah sebuah pembelokan sejarah yang apabila mereka berhasil untuk menulisnya, kemudian diyakini kebenarannya oleh anak cucu kita, maka ke depan sejarah Wali Songo, sejarah Sunan Gunung Jati itu akan belok, bukan menjadi asli Nusantara, cucu dari Prabu Siliwangi, tetapi dia adalah imigran Yaman. Ini akan terjadi bahwa nanti Sunan Gunung Jati adalah imigran Yaman. Akhirnya apa? Kemuliaan akan diberikan kepada orang-orang Yaman, sementara orang Sunda, orang Jawa, orang Indramayu kebagian apa-apa, tidak kebagian apa-apa dalam kemuliaan di masa yang akan datang. Kuburan dibikin palsu. Wali Songo datang 1500, mereka bikin makam bohongan, diberi tahun 1300. Artinya apa? Artinya bahwa mereka ingin merebut siapa orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dari keaslian sejarah para Wali Songo, mereka ingin rebut agar Islam ini diyakini dalam sejarah, disebarkan oleh orang-orang Tarim. Mereka juga membuat narasi bahwa Indonesia bintu Tarim, Indonesia adalah putrinya Tarim. Tarim itu apa? Ama Indramayu aja nggak ada apa-apanya, apalagi ama Indonesia. Dibandingkan Indramayu aja Tarim itu tidak apa-apanya, apalagi dibandingkan Indonesia. Dia katakan Indonesia bintu Tarim apa-apaan. Berapa PAD-nya dia? Berapa pendapatan asli daerah Tarim? Berapa jumlah penduduk Tarim? Di bawah 1 juta. Jangankan untuk dia lebih mulia dari Indramayu, mungkin dari Loh Bener aja lebih mulia Loh Bener. Kita dibikin narasi-narasi yang bikin pakai udeng-udeng, makanya saya pakai udeng-udeng, pakai jubah, pakai sorban. Indonesia bintu Tarim. Ada lagi Habib yang mengatakan, saya bertemu dengan kiai paling sepuh di Jawa Barat. Lalu dia mengatakan dia bermimpi dengan Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi mengatakan Jawa Barat ini milik NTB, katanya. Ini narasi-narasi dusta begini, walaupun kelihatannya sepele, kalau diulang-ulang terus kemudian diyakini, maka ini akan dianggap sebuah kebenaran. Yang Prabu Siliwangi ini yang megang mic warna merah ini cucunya Prabu Siliwangi. Orangnya jelas,
Wajahnya wajah orang Sunda, wadahnya wajah orang Indramayu ini. Walaupun Banten asalnya dari Cirebon, Indramayu mungkin saja, walaupun saya belum meneliti, masih ada darah Arya Wilarodra. Ini jangan sampai nih, tadi budaya-budaya kita dihilangkan. Pesantren-pesantren sekarang tidak ada lagi tuh yang baca-baca kidung begitu. Utawi seke puji iku katuring Allah kang senantiasa maparing nikmat maring kaula sedanten. Salawat sinareng salam kahatur maring Gusti junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sering mendengar begitu, betul apa tidak? Tapi hari ini di pondok-pondok pesantren semuanya sudah diganti. Kenapa? Karena ada upaya meninggalkan budaya-budaya yang diajarkan oleh Wali Songo. Semuanya pakainya pakai yang zaman semuanya. Marhabannya marhaban ganti. Dulu wajib syukru alaina marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban. Sekarang diganti semuanya. Untuk apa? Agar ada sebuah pembenaran bahwa Islam diturunkan bukan oleh Wali Songo, tetapi oleh orang-orang Yaman. Kita akan lawan narasi-narasi itu. Untuk apa? Karena kita yakin para Wali Songo dan keturunannya yang masih ada hari ini mempunyai niat suci untuk bangsa Indonesia. Mereka menikahi anak-anak putra-putri Indonesia. Sunan Gunung Jati, kenapa dia dianggap betul-betul oleh orang Cirebon sebagai orang Cirebon? Karena ibunya orang asli dari daerah Cirebon. Bapaknya namanya Syarif Abdullah orang Makkah Al-Mukarramah. Dia menikah dengan Nyai Rara Santang, kemudian mempunyai Syarif Hidayatullah. Jadi keindonesiaan Syarif Hidayatullah yang cucu Prabu Siliwangi tidak bisa lagi diragukan. Dan anak cucunya hari ini yang berpekik-pekik NKRI harga mati itu kebanyakan adalah cucu-cucu dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya teman-teman, bahwasanya pembentukan PWI itu merupakan menjaga sejarah Indonesia supaya tidak dirubah lagi. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Santai saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.